Assalamualaikum teman-teman. Kita masih membahas polemik tentang Paus Fransiskus ya. Yang kedatangannya ini disambut dengan sedemikian rupa oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian dimuliakan, dicium-cium tangannya, dicium-cium keningnya. Ya sampai baca kitab Bible di Masjid Istiqlal. Ya ini apa coba? Masjid yang notabene di situ orang-orang yang mentauhidkan Allah. Tetapi malah dibacakan kitab Bible. Ya. Bahkan ya demi acaranya Paus. Sampai-sampai syiar-syiar Islam yang ada di media itu. Ya sebagian mereka hilangkan. Ya hanya demi untuk berjalannya acara Paus Fransiskus. Bahkan dengan dalil toleransi sampai menyunat syiar-syiar Islam di negara mayoritas muslim. Ya, malah seperti ini teman-teman. Padahal dari saudara-saudara kita non-muslim ya, itu sama sekali tidak mempermasalahkan dengan adanya azan di media TV. Ya. Jadi di sini bukan teman-teman yang non-muslim ini yang menjadi konsen kegaduhan di sini, bukan. Justru yang menjadi konsen utama itu datang dari kaum muslimin itu sendiri. Bahkan sampai Pak Kiai Idrus Romli ya, itu ikut angkat suara teman-teman. Yang biasanya kita tahu ya Kiai Idrus Romli itu, ya begitulah. Tetapi kali ini Masya Allah, beliau ikut mengkritik sesuatu yang memang harus dikritik. Di mana beliau ini mengkritik orang-orang yang memberikan pelayanan, penyambutan yang sangat-sangat istimewa lah untuk Paus Fransiskus kemarin. Ditambah dihadirkannya influencer-influencer agamis yang dianggap tokoh muslim pemuda di negeri ini. Hadir juga. Bahkan membuat pernyataan-pernyataan sanjungan kepada Paus Fransiskus yang kami rasa juga lebay ya. Ada tuh videonya. Ya saya nggak heran sih ya. Bukan Syiah namanya kalau nggak pandai berretorika. Sesuatu yang jelas-jelas salah bisa diterima benar sama orang-orang tuh. Ya kalau kita nggak dibekali dengan ilmu syar'i yang mencernanya. Ya untuk mengimbanginya. Ya jadi ada memang itu ya suatu kelompok-kelompok tertentu. Yang mereka ini ingin Islam di Indonesia ini terpecah belah. Ataupun kalau nggak bisa dipisahkan, dipecah belah, minimal mereka ini akan membuat kaum muslimin ini beribadah yang tidak sesuai dengan sunnah nabinya. Meninggalkan sunnah-sunnah nabinya. Ya, maka diciptakanlah narasi-narasi yang seakan mengkotak-kotakkan kaum muslimin ini. Ya mulai dari Wahabi, Islam Nusantara, Kiai Nusantara, Habib Yaman. Ya itu semua pada hakikatnya untuk menciptakan sebuah polarisasi di tengah-tengah umat Islam di Indonesia. Ya termasuk kejadian kali ini teman-teman. Fenomena datangnya Paus ke Masjid Istiqlal ini. Ya bahkan dibacakan Quran. Kemudian ada Hafizah katanya. Ya saya kasihan sebenarnya sama Ananda Hafizah ini. Perempuan lagi. Di depan laki-laki Kristen lagi. Lalu ketika datang ke situ ya ada yang cium tangannya. Subhanallah. Begitu sangat terhormatnya pengagungan mereka. Padahal kita tahu mengagungkan orang di luar agama. Ya menurut dogma kita ya. Itu haram hukumnya. Bahkan ada yang sampai lebih ekstrim teman-teman. Sampai mencium-cium tangannya. Mencium-cium keningnya. Ya ini apa coba? Dibacakan Quran ada Hafizah katanya. Ya. Kasihan si Hafizah ini. Perempuan lagi. Kasihan teman-teman ya. Depan laki-laki. Kristen lagi. Lalu ketika datang ke situ ada yang cium tangannya. Loh kok terhormat sekali. Mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya. Tuh kata Idrus Romli teman-teman. Mengagungkan orang di luar agama itu haram hukumnya. Kata Pak Kiai Idrus Romli teman-teman. Bahkan satunya mencium keningnya. Saya dari tadi gak ada yang cium kepala saya. Mungkin khawatir saya belum mandi. Ini ikan paus dicium nih. Kalau mencium tangannya pengikut agama lain atau keningnya dengan keyakinan atau dengan harapan dapat barokah, malah kufur, murtad. Karena barokah selain dari pintu agamanya Rasulullah sudah ditutup. Ancamannya besar teman-teman. Bisa keluar dari agama Islam ya. Rasulullah Nabi terakhir. Iya. Berkah ini melalui pintu Rasulullah atau orang-orang soleh atau ulama dari umatnya beliau. Kalau ulama tokoh dari luar agamanya tutup sudah, gak ada pintu barokah, pintu kualat itu, pintu azab sudah ditutup. Lalu ada yang apa? Pakai seragam merah putih, pakai apa di kepalanya itu? Ya, mirip Sinterklas. Sinterklas nggak boleh itu, apalagi di masjid. Nah itu tadi teman-teman ya komentar dari Pak Kiai Idrus Romli ya. Kami sangat mendukung dan juga sepakat dengan apa yang beliau sampaikan kali ini oleh Pak Kiai Idrus Romli ini ya. Sebenarnya apa korelasinya ya, kok bisa-bisanya Paus datang kemudian dibacakan Al-Quran di hadapannya. Dan yang membacakannya juga perempuan ya, apalagi yang membacakan perempuan ya. Perempuan tampil di hadapan orang-orang kafir membaca Al-Quran, menunjukkan bacaan Al-Quran kepada orang-orang kafir ya. Apa perlunya coba? Kalau memang mau mendakwahkan mereka, ya dakwahkan, sampaikan tentang syariat-syariat Islam. Kalau seperti ini, ya bukan momennya dan bukan tempatnya di situ. Di masjid itu bukan teman-teman.
Kalian mau mendakwai mereka, tetapi momen kalian itu malah mesra-mesraan dengan mereka. Ya, mesra-mesraan sama orang-orang kafir di masjid. Apalagi menunjukkan kemesraan itu dengan dicium tangannya, dicium keningnya. Sampai Pak Kiai Idrus Romli itu tadi ya iri. Dia datang saja katanya nggak ada tuh yang cium kepalanya. Ya jangankan Pak Idrus Romli mau dicium kepalanya. Azan saja disingkirkan Pak Idrus Romli. Ya coba, azan disingkirkan. Ya. Dan terkait azan yang ditiadakan di media ini ya, ternyata ada fakta yang sangat mencengangkan teman-teman. Ya, ada video saya dapatkan nih, di mana di sana menampilkan seorang pendeta yang mengkritik teman-teman. Ya, yang mengkritik orang-orang Islam yang memberikan sambutan yang luar biasa ini, yang lebay ini, terhadap kedatangan Paus Fransiskus. Yang di mana mereka ini sampai mencium-cium tangannya, ya sampai mencium keningnya, ya sampai disambut dengan rebana, bahkan sampai dipuji-puji oleh Menteri Agama. Katanya patut untuk dijadikan contoh katanya. Ya, Paus Fransiskus ini sangat patut untuk dijadikan contoh katanya. Karena kesederhanaannya. Ya padahal di sisi lain ya, kita ketahui juga ada tuh orang anak petinggi negeri Konoha yang menyewa jet pribadi dengan harga yang fantastis hanya untuk jalan-jalan. Ya jadi kalau mau contoh Fransiskus ini ya, contoh apanya? Kalian contoh apanya? Ya, padahal kalian ini nggak mencontoh sebenarnya. Kalian ini hanya mengorbitkan, hanya mempromosikan tokoh paus ini. Supaya apa? Ya supaya dikagumi oleh kaum muslimin. Kemudian nanti apa outputnya? Ya tahu sendirilah. Kalian pasti sudah tahu. Dan pendeta ini teman-teman, ya pendeta yang sangat luar biasa. Ini pendeta satu-satunya yang mengungkapkan sebuah fakta. Ya, kenapa kok bisa ada himbauan bahwa azan maghrib di media televisi itu dihilangkan? Hanya demi acaranya Paus Fransiskus. Ya, coba kita lihat videonya teman-teman. Pendeta ini juga mengkritisi umat Islam yang berlebih-lebihan dalam menyambut Paus Fransiskus. Sampai pendeta ini berkata, mau aja diatur-atur. Ya, disuruh dihilangin azan. Ya, coba kita lihat videonya teman-teman. Lalu ada paus disanjung-sanjung. Ini bernama beliau teman-teman ya, bernama pendeta Insinyur Henry Tandianta MBS. Sebagai Bapak Suci, bahkan umat mayoritas itu tunduk cium-cium tangan. Ya. Ya, cium-cium tangan loh, umat mayoritas loh. Ya. Yang miris juga ya teman-teman ya, kita jadi bertanya-tanya loh. Sampai sebegitunya gitu loh. Kalau sekedar datang menyambut ya sambut saja nggak ada masalah, tetapi yang normal-normal saja lah, yang biasa-biasa saja lah, yang umumnya gitu loh. Ya. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah itu ya cuma si paus. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah itu cuma si paus katanya, kata pendeta ini teman-teman. Ya. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah. Ya, tolong nanti ya panggilan ibadah cuman running text. Nah teman-teman, ya jadi kalau kita tangkap dari perkataan pendeta ini, artinya peniadaan azan maghrib di media kemarin ya, kemudian diganti menjadi running text, yaitu atas permintaan Paus Fransiskus. Atau mungkin panitia penyelenggara acara tersebut. Ya, berarti alangkah bodohnya ya orang-orang yang mereka ini mau jadi budaknya. Ya, artinya kan jadi budaknya kalau nurut dengan perkataan Paus Fransiskus atau yang lainnya. Ya, yang memerintahkan untuk meniadakan azan maghrib di media TV. Ya, ini musibah teman-teman. Ya, ini bukan soal penjelasan azan itu secara terminologi atau etimologi, ya, dan lain-lain bukan. Di sini kita berbicara tentang pengagungan syiar-syiar Islam itu sendiri. Dan azan termasuk syiar-syiar Islam yang sudah notabene sudah belasan tahun kalau azan itu ditayangkan di media TV. Tetapi kali ini harus disingkirkan hanya karena demi Paus Fransiskus, hanya karena demi acara misa. Coba, kok bisa-bisanya gitu ya? Dan parahnya mayoritas lagi, apalagi sebagai tuan rumah. Kemudian mau diperintah oleh tamu dengan perintah yang seperti itu. Ya parah teman-teman. Coba kita lanjut videonya teman-teman. Tamu ngatur-ngatur tuan rumah. Umat Tamu ngatur-ngatur tuan rumah teman-teman. mayoritas tunduk sama si paus yang ngaku sebagai Bapak Suci. Ya, ini menunjukkan bahwa apa? Satu guru satu ilmu ya. Satu guru satu ilmu katanya teman-teman. Ya, ini menunjukkan satu guru satu ilmu katanya. Menunjukkan kelas. Ya, Kristen tidak menyambut paus. Ya, seperti itu dong ya. Sebagai kita kalau toh mau menyambut itu sebagai kepala negara. Ya betul. Tuh teman-teman. Ya, itu yang mengomentari seorang pendeta, bukan muslim. Ya, coba. Orang Kristen saja nggak nyambut Paus Fransiskus seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya beragama Islam itu. Ya, yang sampai cium-cium tangan, cium-cium kening. Kemudian disambut dengan rebana, disambut dengan meriah, dengan bacaan Al-Quran juga ya. Dan juga pendeta tadi ya sudah jelas mengatakan, ya kaum muslimin ini kok mau-maunya ya
diatur-atur sama Paus Fransiskus. Ya, umat mayoritas loh, tuan rumah. Kok mau diatur untuk menghilangkan suara azan supaya diganti dengan running text? Coba, ya, ada indikasi apa ini teman-teman? Kok bisa-bisanya mereka ini manut dengan perintah Paus Fransiskus? Dan ini jelas teman-teman ya, yang mengatakan ini bukan seorang muslim, tetapi seorang pendeta. Kalau seorang muslim yang mengatakan mungkin ada sentimen ya, dan wajar kalau ada muslim yang mengatakan seperti itu. Karena memang ya sudah jelas beda agama. Tetapi ini sesama Kristen teman-teman. Ya, antara paus dengan pendeta ini. Ya, pendeta ini sampai mengatakan seperti itu. Kok bisa-bisanya ini tuan rumah ya? Kemudian umat mayoritas. Kok maunya diatur sama tamu yang minoritas? Jadi ada apa ini dengan menteri agama? Dan juga imam besar Masjid Istiqlal ini? Kok bisa-bisanya kesannya ini dengan mudahnya diatur oleh mereka ini teman-teman? Ada sebuah tanda tanya besar di sini teman-teman. Siapa sebenarnya imam besar Masjid Istiqlal ini? Dan juga menteri agama ini? Ya apakah memang mereka ini benar-benar 100% kaum muslimin atau apa? Ya ini menjadi sebuah tanda tanya besar ya. Sebab secara zahir mereka muslim. Akan tetapi di dalam diri mereka, di dalam kepala mereka, ya kita nggak ada yang tahu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Kita hanya bisa melihat perbuatannya mereka. Kita hanya bisa menilai mereka dari perbuatan zahir mereka teman-teman. Apa yang mereka lakukan. Dan terlebih ya, seperti apa yang disampaikan oleh Buya Yahya teman-teman. Ya mereka ini rela menjalin kemesraan dengan orang luar. Sementara dengan sesama muslim, sementara dengan keluarganya ya, mereka rela ribut. Ya, mereka rela gontok-gontokan. Mereka rela kisruh dengan sesama muslim. Ya padahal kalau memang mereka ini adalah muslim sejati, seharusnya mereka ini adalah saling berkasih sayang terhadap sesama muslim. Dan keras, tegas terhadap orang-orang kafir. Tetapi realita malah berbalik. Mereka mesra dengan orang-orang kafir. Dan mereka rela gontok-gontokan dengan sesama muslim. Ya, silakan dilihat sendiri teman-teman. Modelan seperti ini apakah karena kurang ngopi atau justru kelebihan ngopi ya? Ya salam waras, salam akal sehat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.